Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Setelah tahun lalu saya nggak mudik ke kampung halaman, tahun ini mudik lagi menggunakan Honda Accord terbaru. Dan Honda Accord ini bukan hanya generasi terbaru dengan sejumlah fitur baru juga, tapi juga dengan penggerak yang full hybrid. Nah, di video kali ini saya akan menceritakan ke Anda bagaimana pengalaman saya mudik menggunakan Honda Accord ini, apa saja yang menyenangkan dari mobil ini, apa saja yang kurang menyenangkan ketika dipakai mudik. Dan karena kita belum pernah review Accord sama sekali, sekalian kita review mungkin bagi Anda yang berminat untuk membeli mobil ini, atau Toyota Camry, atau bahkan mungkin BMW seri 3, sedan di range harga itu. Mungkin ini video buat Anda, sekaligus juga buat Anda yang consider untuk mudik menggunakan sedan. Ini pengalaman. Jadi setiap tahun itu di Autodriver ada program yang namanya Mudik in Style, di mana tiap awak redaksi itu memilih mobil yang diinginkan untuk pulang ke kampung halaman. Biasanya saya selalu pilih itu mobil kalau nggak SUV, MPV, karena ya itu yang paling pas buat mudik. Walaupun keluarga saya nggak terlalu besar, cuman 2 anak, tapi MPV dan SUV itu akan membuat fleksibilitas yang sangat baik ketika kita mudik. Nah, tahun ini saya memutuskan untuk back to sedan, kembali ke sedan. Karena sedan ini tadinya merajai jalan-jalan Indonesia di tahun 70-an, 80-an, dan sedan itu dianggap mobil yang lebih mewah, lebih nyaman, lebih premium dibandingkan jenis mobil lainnya. Dan sedan yang saya pilih bukan merek premium dari Eropa, tapi flagship dari Honda yang sudah melegenda sejak tahun 70-an. All new Honda Accord yang untuk pertama kalinya di Indonesia sekarang hadir dengan mesin hybrid. Alasan-alasan kenapa saya pilih mobil ini saya sudah sampaikan di channel YouTube Autodriver. Tapi mobil ini dipinjam 2 minggu dari pertengahan Maret sampai ke akhir Maret, dan saya gunakan mobil ini untuk mudik ke Tasikmalaya, ke kampung halaman istri saya. Nah, kita lihat dulu mobilnya. Mobil ini nggak murah lagi ya. Sedan itu emang cukup mahal di Indonesia. Ini harganya hampir 1 miliar rupiah, 970,9 juta rupiah. Mirip juga dengan Toyota Camry Hybrid yang menjadi pesaing utamanya. Hanya berbeda sedikit dengan BMW seri 3. Tapi Honda Accord ini adalah full size sedan. Dan dari dulu Honda Accord itu terkenal dengan kenyamanannya serta lega kabinnya. Dan ini Honda Accord mungkin udah 2 generasi ya. Tidak lagi berbentuk seperti sedan murni dengan bagasi yang panjang, tapi ini ada seperti 4-door coupe-nya ya bentuknya. Jadi dia bentuknya lebih sporty. Dan ini juga Accord dengan trim RS. Kalau Anda bisa lihat di sini ada badge RS yang membuat tampilannya itu sporty. Lihat nih, ada aksen silver di kanan dan di kiri, ditambah lampunya yang pipih warna yang merah, serta add-on body kit dari depan sampai belakang bikin Accord ini nggak terasa lagi seperti mobil yang hanya mementingkan elegan, tapi juga sporty. Nah, ground clearance kalau kita lihat memang nggak terlalu tinggi. Dari data resminya kalau nggak salah sekitar 135 mm. Ini yang menjadi concern saya ketika saya memilih mobil ini untuk mudik. Karena kita tahu jalanan Indonesia itu tidak dirawat dengan benar. Banyak sekali jalan-jalan di Indonesia itu yang tidak proper, yang seharusnya itu dimuluskan untuk kita para penyumbang pajak ya, tapi ternyata tidak. Jadi untuk antisipasinya makanya kenapa orang sangat menyukai SUV dan MPV. Apalagi SUV dan MPV sekarang sudah bisa senyaman sedan dan sesporty sedan. Tapi ya sedan ini memang kelemahannya jadi di ground clearance. Nah, warna merahnya ini juga bikin tampilannya makin sporty. Bannya 18 inci, ya so-so lah, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, pas aja gitu. Nah, tapi satu alasan kenapa saya memilih mobil ini
adalah salah lagi. Bagasi yang dibuka. Nanti kita akan lihat bagasinya. Itu adalah penggeraknya. Tadinya teknologi hybrid itu dipimpin oleh Toyota. Toyota itu sudah 5 generasi hybridnya, bahkan mereka yang pertama kali memasarkan hybrid di dunia di tahun 97 dengan Toyota Prius, sehingga teknologi hybridnya tuh sangat-sangat baik dan sangat-sangat hemat. Pertama kali Honda mau mengeluarkan hybrid di Indonesia, ada keraguan di saya, bisa nggak sebaik Toyota. Tapi begitu saya coba di Civic Hybrid, HR-V Hybrid, wow, ini nggak kalah dari Toyota. Bahkan saya merasakan ini jangan sedikit lebih baik dari Toyota. Makanya saya pilih mobil ini juga karena ini pakai mesin hybrid yang saya duga akan irit ketika melakukan perjalanan. Ini 2000 cc Atkinson Cycle Naturally Aspirated Engine yang tugas utamanya adalah mengecharge baterai 1,1 kWh yang dibawa mobil ini. Di mana baterai itu akan menggerakkan 2 roda depan full elektrik, ada motor listrik di depan. Yang uniknya kalau di mobil-mobil hybrid lainnya mungkin seperti Toyota ya dan kebanyakan merek lainnya, itu motor listrik itu adalah seperti membantu dan tenaganya kecil tapi cukup untuk melajukan mobil di kecepatan rendah atau pada saat awal berjalan di kemacetan. Namun Honda ini motor listriknya itu sangat kuat. Motor listriknya punya kekuatan 184 PS. Sedangkan mesin 2000 cc-nya kekuatannya cuma 145 PS. Nah, makanya saya bilang tugas utama dari mesin ini sebagian besar waktu hanya untuk mengecharge dari baterainya, untuk menggerakkan motor listriknya. Dan total tenaga yang dihasilkan adalah 207 PS. Karena di kondisi di mana kita membutuhkan akselerasi kuat, dia juga bisa memberikan direct drive ke rodanya, tapi itu jarang sekali kejadian. Sebagian besar dari motor listriknya. Nah, karena motor listriknya ini tenaganya besar, jadi sebagian besar waktu itu kita merasakan seperti mobil listrik, torsi yang kuat, dan pada ujungnya membuat konsumsi bahan bakar yang lebih hemat. Tapi nanti kita akan ngomong berapa konsumsi bahan bakar yang saya dapatkan selama liburan dengan mobil ini. Kekhawatiran berikutnya menggunakan sedan pada saat mudik adalah kapasitas bagasinya. Memang di Accord ini bangku belakang itu bisa dilipat, tapi kan nggak mungkin dilipat karena ada penumpang. Untungnya Accord ini punya bagasi yang besar. Kami pada saat balik ke Tasikmalaya itu bawa 2 koper medium size, kemudian 1 koper cabin size, kemudian ada 2 buah backpack yang gede-gede, kemudian ada makanan juga, makanan kecil yang ditaruh di bagasi, serta pada saat pulangnya itu masih dikasih oleh-oleh lagi dari sanak saudara di sana. Alhamdulillah muat, nggak pakai maksa-maksa segala macam, muat. Ini memang besar sekali kapasitas bagasi untuk sebuah sedan, dan di bawah udah nggak bisa lagi, emang udah nggak bisa ada space lagi, tapi untungnya ini cukup besar. Dan karena kita bisa akses dari belakangnya armrest tuh, kita bisa akses ke bagasi, jadi makanan kecil tuh kita taruh di bagasi, kalau mau ngambil tinggal ambil akses dari kabin. Kenyamanan itu juga jadi hal yang penting ketika kita mudik. Saya udah pernah coba di bagian belakang mobil ini dan langsung serak bahwa ini cukup nyaman untuk keluarga. Karena ini space-nya gede. Lihat ini, saya tingginya 177 cm, legroomnya gede. Headroom memang nggak terlalu banyak, tapi ya yang di belakang kan anak-anak atau mungkin istri saya yang tidak setinggi saya, jadi ini cukup untuk mereka. Kemudian joknya itu ergonomis, dia kerebahannya juga cukup. Memang dia nggak bisa reclining seperti beberapa SUV atau MPV, tapi ini cukup nyaman. Ada armrest dengan tempat penyimpanan dan cup holders juga, serta ada ventilasi AC di belakang dan 2 buah USB-C slot. Ini penting karena mereka juga butuh untuk ngecharge gadget, serta untuk penumpang di belakang kiri ini bisa ngatur bagian depan juga. Jadi ini cukup nyaman, tapi memang
space di bagian tengah ini masih ada channel yang cukup tinggi, yang mestinya nggak setinggi ini untuk sebuah mobil front wheel drive, tapi ini cukup tinggi. Untungnya ya kami cuma berempat, jadi tengah ini nggak dipakai apa-apa. Untuk penumpang kiri dan kanan ini benar-benar masih sangat tegas, serta kita tahu kan di bulan Maret kemarin itu Maret tahun ini tuh kan lagi matahari itu equinox ya, jadi berada persis di Katulistiwa, dan negara kita negara Katulistiwa, jadi panas banget. Untungnya di belakang juga ada tirai, walaupun tirainya ini manual tapi cukuplah untuk menghalau matahari. Terus dia juga sudah dilengkapi dengan panoramic roof, yang ini cuman kita buka kalau sore karena kalau lagi panas bener-bener kita tutup semuanya. Nah, di bagian kokpitnya ini modern sekali ya. Layarnya udah full digital, banyak sekali informasinya. Kemudian Anda juga bisa pilih beberapa desain yang Anda suka. Kemudian karena dia sebuah hybrid, di layar multimedianya juga Anda bisa melihat power flow-nya. Posisi nyetirnya ergonomis. Honda ya, dari zaman dulu memang posisi nyetirnya tuh enak lah untuk zamannya dibandingin pesaing-pesaingnya. Kualitas materialnya juga bagus ya, wajar karena ini flagshipnya Honda. Drive mode juga ada sport, ada econ, ada normal, ada individual juga, jadi kita bisa pilih sesuai dengan keinginan kita settingannya. Tapi di sepanjang perjalanan sih saya selalu pilih yang normal aja, karena menurut saya yang normal itu kita bisa lihat lebih fair bagaimana rasanya dan bagaimana konsumsi energinya. Ini ada lacinya nggak banyak bisa kepake sih karena nggak terlalu gede juga. Kemudian di sini ini lumayan besar, jadi bisa buat meletakkan barang-barang. Dan oh ya, Accord ini juga punya sistem Honda Connect. Jadi saya itu pada saat jalan itu dikasih satu handphone, tapi handphonenya nggak saya bawa, ada di rumah. Itu dia sudah terkoneksi dengan mobil ini, kita bisa melihat status terkini dari mobil ya, seperti udah konektivitas di mobil-mobil Eropa. Dan ini jujur satu yang agak-agak kurang berguna menurut saya ya. Besar di sini, saya expect ini untuk mengatur AC, tapi enggak, ini adalah tombol multifungsi, dan ketika lagi tidak difungsikan dia menunjukkan jam, yang mana sebenarnya nggak begitu perlu karena di sini juga ada jam. Kemudian pada saat kita putar, nah dia tuh ada banyak selectionnya, kita mau yang mana, rapid cooling, apa matiin nyalain AC, atau rapid cooling atau rapid heating, rapid defrosting, colder auto. Tapi ini jadi ini shortcut, tapi jarang sekali saya pakai untuk jam atau apa. Ini karena bukan menu yang populer lah. Nyalain matiin AC jarang. Rapid cooling atau rapid defrosting juga jarang, biasanya kita ngatur sendiri. Untungnya di sini masih ada tempat buat pengaturan AC ya. Di sini ada buat suhu. Walaupun untuk kekerasan dari angin AC kita tetap harus masuk ke menu AC di sini. Nah, ini masih harus manual. Jadi ya ini tombol yang atraktif tapi jarang sekali saya gunakan. Ada 2 buah USB-C slot di sini. Kemudian mobil ini juga sudah dilengkapi dengan Honda Sensing. Cuman nggak ada blind spot monitoring. Honda Sensingnya terbatas lah, tapi dia ada adaptive cruise control dan lane keep assist yang ada nggak terlalu sesuai ekspektasi ketika di jalan, tapi nanti akan saya jelaskan pada saat saya berjalan. Tapi overall ini interiornya nice, Honda sekali. Dan ini yang saya suka dari Honda itu menempatkan satu tuas khusus buat mengatur arah angin, jadi nggak sampai masuk ke layar dan nggak susah. Ini mudah sekali dan Honda sekali, tapi modern dengan kualitas material yang bagus. Dan di sini ada pedal shift, tapi pedal shift ini bukan untuk mengatur posisi gigi, tapi ini untuk mengatur level regeneratif brakingnya. Audio juga sudah Bose gitu, jadi kita mendapatkan rasa premium ya. Ini mungkin Honda yang paling premium yang kita bisa beli di pasaran saat ini. Dia pengaturannya juga bisa tilt dan teleskopik, dan ini juga cukup banyak pengaturannya. Kemudian jok itu sudah elektrik, dia bisa belakangnya saja dinaikkan atau depannya saja. Dan ada lumbar supportnya juga.
gitu ya. Tapi memorinya hanya 2 ya, minimal masih dapat memori, ada memori 1 dan memori 2, serta di bagian depan ini dia kacanya sudah double, dan selama mudik saya merasakan bahwa ini salah satu Honda yang paling kedap. Biasanya Honda itu ada suka kebisingan dari ban di jalan, ini nggak kedengeran sampai kabin. Mungkin juga salah satunya karena mungkin ban yang tidak bising atau penggunaan double glass di depan. Nah, sekarang bagaimana impresi saya mengendarai mobil ini? Apa saja yang sesuai ekspektasi, apa saja yang di atas ekspektasi, atau bahkan di bawah ekspektasi, saya akan sampaikan sambil sekarang saya akan cerita dulu tentang rute mudik saya. Memang saya nggak bikin vlog pada saat mudik karena ya saya udah pernah bikin vlog pada saat ke Tasikmalaya. Kayaknya banyak repetisinya ya kalau saya bikin lagi. Tapi saya ceritain sekilas. Jadi perjalanan ke Tasikmalaya itu kami lakukan di hari kedua Lebaran, tanggal 22 Maret artinya ya. Itu lumayan perjalanannya itu lumayan macet. Jadi kita tuh butuh 9 jam dari Jakarta sampai Tasik. Jadi kemacetannya tuh lumayan di mana-mana, dari mulai tol, rest area sampai di luar tol gitu ya. Karena ya kepadatan pemudik aja gitu. Akhirnya nyampe sana dengan kecepatan rata-rata mungkin nggak nyampe 30 km per jam lah ya. Jadi ya tapi dinikmatin aja, dan untungnya mobil ini bantingannya tuh cukup nyaman. Mungkin salah satu yang paling nyaman ya dari Honda. Dia empuk tapi nggak terlalu empuk gitu ya. Handlingnya juga jadi masih bagus. Tapi yang jelas nggak ada yang komplain sama bantingannya. Bahkan istri saya itu yang termasuk salah satu yang rewel masalah bantingan mobil bilang nih enak mobilnya. Yes, saya setuju nih, enak. Anyway, kita udah sampai di sana 9 jam. Kemudian kita bermalam 3 malam di Tasik. Dan selama itu kita jalan-jalan di kota Tasik. Kita jalan ke sanak saudara. Dan juga jalanan di sana juga lumayan macet ya pada saat Lebaran karena ramai sekali orang yang mudik ke Tasik. Kemudian juga nggak lupa kalau ke Tasik kita naik ke Gunung Galunggung. Nah, Gunung Galunggung itu sebenarnya bukan habitat yang tepat untuk sebuah Honda Accord ya, karena tanjakannya itu terjal sekali. Kemudian dia juga punya jalan tuh yang cukup rusak. Tapi ya udahlah, coba aja deh, nanti kalau sampai satu titik kita nggak bisa naik ya udah kita turun lagi. Itu nggak ada sama sekali, effortless tanjaknya. Kemudian alhamdulillah untuk Galunggung masih aman, nggak mentok sama sekali mobil, nggak ada mentok bumper, nggak ada mentok bagian tengah mobil tuh, nggak ada sama sekali. Jadi benar-benar masih aman, terkendali. Dan karena ini ya, karena penggeraknya itu mayoritas itu dari motor listriknya, 184 HP itu dari motor listriknya. Jadi walaupun kita naik ke Galunggung itu udara makin lama makin tipis, itu nggak kerasa ada efek tenaganya ya, karena performa mesin listrik tidak tergantung ketipisan udara, beda sama mesin bensin. Jadi aman semuanya. Nah kemudian setelah 3 hari di Tasik, kami balik ke Jakarta. Untungnya yang terakhir itu jalanannya lancar, pas banget milih pulangnya itu di tanggal 25, jadi orang yang masuk di tanggal 24 masuk kantor di tanggal 25 itu udah pulang kampung, udah balik lagi ke Jakarta. Sedangkan yang memperpanjang cuti itu masih belum pulang. Jadi cuma 5 jam 15 menit dari Tasik ke Jakarta. Dan sekarang kita ngomong konsumsi bahan bakar. Saya meriset konsumsi bahan bakar mobil ini dari pertama kali berangkat itu saya fullin bensin, saya riset konsumsi bahan bakarnya. Bolak-balik itu nggak perlu isi bensin lagi, masih ada 1/4 pada saat kita balik. Bahkan nih sekarang nih udah hampir 850 kilo, nih sekarang 830-an kilo. Itu average-nya masih 23,5 km per liter. Dan range-nya itu masih cukup banyak, sehingga kalau range-nya itu digabung dengan jarak tempuh yang udah
udah saya jalanin itu bisa deket ke 1000 km. Belum lagi nanti kan ada safety factornya, mungkin dia masih bisa jalan jauh lagi. Saya yakin ini masih bisa sampai 1000 km. Dan itu pemakaian tidak normal ya, maksudnya berempat, jadi bebannya juga penuh, jalanannya juga macet, naik ke gunung. Artinya kalau misalnya kita pakai di jalanan yang normal gitu ya, yang nggak terlalu macet, kita bawa sendiri, pemakaian normal, itu saya yakin sekali mobil ini bisa range-nya di atas 1000 km. Dan dari perjalanan sebelum mudik, rata-rata kalau di jalan kota yang Jakarta agak sepi gitu, dia bisa di atas 25 km per liter coba. 1 liter itu, makanya saya bilang, wow, Honda tuh bikin campaign tuh not all hybrids created equal. Nggak semua hybrid tuh dibuat sama rata. Iya bener, ini adalah hybrid terbaik atau minimal salah satu terbaik yang pernah saya coba dalam hal konsumsi bahan bakar untuk mobil sebesar ini ya. Jadi sangat impresif. Dan enaknya kehematan itu juga dibarengi dengan kehalusan dari mesinnya, karena mesinnya itu jarang sekali untuk intervensi memberikan direct drive, jadi halus sekali. Kita tuh bener-bener nggak bisa tahu kapan mesin itu nyala dan mati kecuali kalau kita lewat monitornya ya, atau kita lihat tidak ada tanda EV di sini, dan dia juga kedap kan, jadi nggak terlalu keras suaranya. Kemudian nyetir mobil ini juga tidak melelahkan untuk dalam kota. Nah itu mungkin salah satu keunggulan sedan ya. Sedan itu punya posisi berkendara yang ergonomis, jadi terasa natural sekali. Dan ya ini sebuah Honda tahu betul bagaimana membuat sebuah mobil yang fun to drive. Nah bagaimana dengan akselerasinya? Well, mobil ini karena dia punya penggerak sebagian besar itu dari motor listriknya, jadi rasanya instan torsinya, dan itu tergambar pada saat saya tes akselerasi. Well, saya nggak tes akselerasi pada saat mudik ya, tapi setelah mudik sebelum syuting ini saya sempat tes akselerasi. Itu kerasa dari bawah tuh motor listriknya udah langsung kuat, dan 0 sampai 100 km per jam mobil ini bisa menuntaskannya dalam 7,08 detik, hampir di 6 detikan, dan itu adalah angka yang sangat impresif untuk mobil yang cukup besar. Dia setara dengan mobil sport, artinya 7,0 detik 0-100. Dan mobil ini bisa menghasilkan konsumsi bahan bakar di atas 20 km per liter. Tapi tetap sekenceng itu. Yaitulah indahnya teknologi hybrid yang dikerjakan secara proper. Jadi overall senang pakai mobil ini. Tapi emang saya harus kasih tahu, panoramic roof itu hampir selalu ditutup kalau udara panas. Karena gimana pun untuk mobil yang sangat tergantung dengan tenaga listrik ini, semakin adem kabin itu semakin efisien buat AC-nya. AC itu nggak perlu terlalu bekerja terlalu keras, dan AC ini dikendalikan atau ditenagai oleh listrik, bukan mekanikal. Jadi memang kalau mau hemat-hematnya optimal ya ini harus ditutup terus. Nah tapi memang selama perjalanan adalah hal-hal yang agak di bawah ekspektasi saya dari mobil ini. Ya yang pertama memang ya mungkin ini bukan di bawah ekspektasi ya, ini konsekuensi saya pilih sedan. Ada khawatirnya setiap kali Google Maps itu meminta saya memakai rute yang lebih cepat. Karena saya takut jalannya rusak, saya takut jalannya nggak rata, saya takut sedan itu mentok di situ. Kalau saya bawa SUV mungkin itu nggak akan ada kekhawatiran itu ketika saya keluar kota ya. Ya hadapilah konsekuensi kita hidup di Indonesia di mana jalan itu tidak seragam gitu ya kualitasnya. Kemudian satu hal lagi yang kali ini di bawah ekspektasi ya. Jadi mobil ini kan punya fitur ADAS, ada Adaptive Cruise Control, ada Lane Keep Assist. Adaptive Cruise Controlnya no problem, halus. Kemudian dia juga bisa sampai di kemacetan, jadi dia bisa ikut merayap di kemacetan. Walaupun kalau berhenti lama kita tetap harus aktifin lewat tombol lagi, nggak masalah, nggak ada komplain. Yang saya agak sedikit kecewa adalah Lane Keep Assist-nya. Karena yang pertama, Lane Keep Assist-nya itu baru bisa aktif di atas 75 km per jam. Jadi ketika jalan tuh bener-bener lancar, dia baru bisa. Entah ini karena memang dibatasi oleh Honda atau keterbatasan teknologi mereka, saya nggak tahu. Tapi yang jelas rata-rata mobil lain yang punya Lane Keep Assist dari kecepatan rendah itu sudah bisa bekerja, tapi Honda ini belum. Kemudian
yang ini ada bahayanya juga gitu ya. Lane keep assist tersebut ketika di bawah 75 km per jam dia masih bisa menyala, tapi di bawah 65 km per jam ketika kita dari kecepatan tinggi ya, di bawah 75 masih bisa, tapi ketika dia di bawah 65 km per jam dia mati sendiri. Dan matinya lane keep assist itu tidak diiringi dengan bunyi peringatan atau visual peringatan di layar, hanya lampu yang hanya logo yang tadinya warnanya hijau jadi warna putih. Nah, ini bisa mengandung unsur bahaya kalau misalnya Anda terlalu percaya ke lane keep assist-nya, Anda tidak sadar kecepatan sudah turun, lane keep assist mati, dan Anda juga tidak sadar lane keep assist mati karena tidak ada peringatan visual. Jadi ya, lane keep assist-nya nyaris nggak pernah saya pakai, saya hanya pakai adaptive cruise control-nya. Tapi selain dari hal itu, mobil ini menyenangkan, buat di luar kota menyenangkan, buat dibawa sendiri menyenangkan, buat dibawa pakai driver juga menyenangkan. Ini sedan yang cukup fleksibel untuk berbagai kebutuhan, dan generasi terbaru dari Honda Accord ini juga sudah memiliki built-in Google. Jadi ada Google Assistant, kemudian juga ada Google Maps. Jadi nggak perlu repot-repot kita menyambungkan Android Auto atau Apple CarPlay, walaupun memang bisa di sini. Kalau kita hanya untuk navigasi, kita bisa langsung dari Google Maps-nya, dia sudah bisa membaca kemacetan karena ada internet di mobilnya. Nah, itu sangat menyenangkan, dan tampilan dari Google Maps ini juga bisa tampil di layar instrumennya. Jadi di instrumennya ini dia bisa menampilkan peta dan juga navigasi dari Google Maps yang ada di mobil. Jadi sangat-sangat menyenangkan. Overall, saya senang banget akhirnya bisa pakai sedan lagi, mudik dan semuanya aman dan mendapatkan pengalaman yang menyenangkan. Mungkin di beberapa sisi mobil ini nggak seideal MPV atau SUV gitu ya, tapi untuk keluarga kami saya ngerasa cukup, dan hal yang paling menyenangkan adalah kita bisa mudik sambil merasakan fun to drive. Nggak cuman berpindah dari satu titik ke titik lain, tapi juga bisa merasakan keasikan berkendara mobil ini, apalagi lewat jalan liku-liku menuju Tasik itu. Wah, asik banget. Ya, tapi memang harus diakuin sekarang populasi sedan tuh semakin langka di Indonesia ya, karena kondisi jalan kita, kemudian kebutuhan keluarga besar di Indonesia itu rata-rata tidak bisa diakomodir oleh sedan. Tapi kalau misalnya Anda sehari-hari itu nggak ngelewatin jalan yang harus dilibas oleh sebuah SUV tinggi, atau nggak punya kebutuhan untuk membawa barang-barang atau orang banyak yang hanya bisa diakomodir SUV, coba pakai sedan lagi. Mobil ini akan memberi reward ke Anda, ke keasikan berkendaranya, kemudian bentuk yang elegan, dan rasanya seneng. Honda, Toyota itu masih menyediakan line up sedan yang lumayan lengkap, walaupun ya dengan harga 900-an ya, hampir 1 miliar mungkin kita bisa dapat SUV atau MPV yang benar-benar mewah sekali, jauh lebih mewah dari ini. Tapi memang pesona sedan itu masih ada, terutama buat orang-orang yang suka mengemudi sedan itu tetap levelnya di atas mengemudikan sebuah SUV atau MPV dalam hal keasikan berkendara. Jadi ya nggak tahu, moga-moga tahun depan kita lihat aja saya pakai mobil apa lagi, bisa sedan lagi atau kita bisa variasi coba yang lain. Jadi pantau terus juga keseruannya. Saya bersama teman-teman saya itu di Instagramnya Auto Driver, itu taruh di sana semua. Tapi overall happy dengan mobil ini, walaupun bukan mobil yang 100% sempurna, bukan mobil yang harganya memberikan value for money terbaik, tapi senang mudik pakai ini. Ya, jadi itulah pengalaman saya mudik install pakai Honda Accord 2026 ini, Honda Accord Hybrid RS. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah bagaimana pendapat Anda tentang mobil ini, serta subscribe ke channel Fitrider jika Anda belum. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.